Satu desa ditipu. Dukun sakti ini ternyata punya metode keji untuk menyembuhkan. Malam itu, gerimis turun pelan, membasahi tanah merah di desa Karya Maju, Indragiri Hulu. Angin dingin bertiup perlahan, membawa aroma basah tanah dan dedaunan. Sulastri Basuki duduk di beranda rumah panggungnya, matanya menerawang ke langit yang gelap. Sudah 12 tahun ia menikah dengan Sunardi Laksana, tapi rahimnya tetap kosong. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap jamu yang ia minum, semuanya sia-sia. Harapan yang dulu begitu membara, kini tinggal bara yang hampir padam. Ia tahu suaminya masih berusaha tegar, tapi sikapnya mulai berubah. Tatapan penuh kasih itu kini sesekali berubah menjadi kosong, seolah sedang berpikir hal lain. Sulastri tak bisa menyalahkannya. Keluarga mereka terus bertanya kapan akan punya keturunan. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, menuduhnya mandul. Ia mencoba menepis perasaan bersalah, tapi rasa itu semakin menekan dadanya setiap hari. Hingga suatu siang, seorang tetangga datang dan menyebut satu nama yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Darmaji Dukun Sakti. Kau tahu Darmaji, kan? Banyak yang sudah berhasil hamil setelah datang ke sana. Bisik seorang tetangga, Siti, saat mereka duduk di bawah pohon mangga, menikmati teduhnya siang. Sulastri terdiam. Ia tahu Darmaji, seorang dukun yang katanya punya ilmu luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit hingga membantu wanita mandul. Tapi ia tak pernah percaya hal semacam itu. Baginya, kehamilan adalah urusan Tuhan, bukan manusia. Namun, 12 tahun menunggu tanpa hasil telah menggoyahkan keyakinannya. Malam itu, ia menceritakan hal ini pada Sunardi. Awalnya, sang suami mengernyit, menunjukkan keraguan yang jelas. Dukun, kita sudah mencoba dokter dan tak berhasil. Las, apa kau yakin ini jalannya? Sulastri menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Aku hanya ingin mencoba, Mas. Aku lelah berharap tanpa hasil. Sunardi terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, kita coba. Malam berikutnya, mereka pergi ke rumah Darmaji, yang terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman warga. Bangunan itu sederhana, berdinding kayu tua yang mulai lapuk. Cahaya dari lampu minyak remang-remang menerangi ruangan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara, menusuk hidung Sulastri. Ia merasa merinding, tapi mencoba mengabaikannya. Di dalam, seorang pria tua berjanggut putih duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya tajam, seakan bisa melihat isi hati orang yang datang padanya. Masuklah, katanya dengan suara berat. Sunardi menggenggam tangan Sulastri, seakan ingin memberinya kekuatan. Mereka duduk di hadapan dukun itu, menceritakan masalah yang mereka hadapi. Darmaji mendengarkan dengan mata terpejam, sesekali mengangguk seolah memahami sesuatu yang tak mereka katakan. Setelah hening beberapa saat, ia membuka mata dan berkata, ada energi yang menghalangi rahimmu, Lastri. Tapi jangan khawatir, aku bisa membantumu. Sulastri menelan ludah. Bagaimana caranya, Pak? Tanyanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Darmaji tersenyum tipis. Ada ritual khusus yang harus dilakukan. Tapi ini tak bisa dilakukan sembarangan. Suamimu tak boleh ikut campur, karena kehadiran lelaki bisa mengganggu energi penyembuhan. Sunardi mengernyit, jelas tak nyaman dengan pernyataan itu. Apa maksudnya? Tanyanya. Darmaji menatapnya dalam, seakan mencari sesuatu di balik sorot matanya. Aku butuh Sulastri datang sendiri, agar ritualnya bisa berjalan dengan sempurna. Sunardi menggeleng, ekspresinya semakin kaku. Tidak, aku tak bisa membiarkan istri saya sendiri. Sulastri menggenggam tangan suaminya. Mas, aku ingin mencoba. Aku ingin ini berhasil. Sunardi terdiam, menatap wajah istrinya yang penuh harap. Ia menghela napas berat. Baiklah, katanya akhirnya, meski perasaan tak nyaman masih menggelayut di hatinya. Malam berikutnya, Sulastri datang seorang diri ke rumah Darmaji. Udara malam begitu dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan dalam kegelapan. Ia mengetuk pintu dengan ragu, dan tak lama kemudian, Darmaji membukakan pintu. Masuklah, katanya, senyumnya samar. Sulastri menelan ludah,
melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam, suasana lebih remang dari sebelumnya. Di tengah ruangan, ada sebuah bak besar berisi air yang penuh dengan bunga-bunga warna-warni. "Lepaskan pakaianmu dan masuk," kata Darmaji dengan suara tenang tapi tegas. Sulastri tersentak. "Pak, apakah ini bagian dari ritual?" tanyanya ragu. Darmaji mengangguk. "Ini pembersihan energi. Percayalah padaku, Lastri. Ini demi kehamilanmu." Sulastri menggigit bibir. Tubuhnya gemetar, tapi bayangan tentang memiliki seorang anak mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia melepas kainnya, lalu melangkah masuk ke dalam air dingin yang menyentuh kulitnya seperti duri-duri tajam. Sulastri berusaha menahan gemetar saat air dingin menyentuh kulitnya. Aroma bunga-bunga bercampur asap dupa memenuhi udara, membuat kepalanya sedikit pusing. Darmaji duduk di samping bak, menatapnya dengan sorot mata tajam yang sulit diartikan. "Pejamkan matamu," katanya pelan, suaranya bergetar seperti mantra. Sulastri menurut, menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari Darmaji, kasar dan penuh kerutan, mulai menyentuh lehernya perlahan. "Aku sedang membuka aliran energimu," katanya, suaranya terdengar hampir berbisik di telinganya. Sulastri merasa aneh, ada sesuatu yang tidak beres, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada kabut yang mengaburkan pikirannya. Mungkin karena dupa atau mantra yang terus diucapkan pelan di telinganya. Tangan Darmaji turun perlahan ke punggungnya, menekan titik-titik tertentu dengan gerakan yang lembut tapi terasa intens. "Kau harus rileks, Lastri," bisiknya. Sulastri menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Ada kehangatan yang menjalar di tubuhnya, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang menggigit. Ia membuka mata, menatap Darmaji yang kini tersenyum samar. "Ini bagian dari penyembuhan," katanya, seakan bisa membaca pikiran Sulastri. Ia ingin mundur, ingin berdiri dan keluar dari bak itu, tapi tubuhnya terasa berat. Jantungnya berdebar semakin kencang saat tangan itu bergerak turun, menyentuh pinggangnya. "Percaya padaku, ini untuk kebaikanmu." Suara Darmaji semakin dalam, semakin membius. Sulastri mulai merasa tubuhnya panas dingin, antara pasrah dan gelisah. Pikirannya berkecamuk, tapi setiap kali ia mencoba melawan perasaan itu, Darmaji mengucapkan sesuatu yang membuatnya kembali ragu. "Energi negatif harus dikeluarkan, Lastri. Jika tidak, rahimmu akan tetap tertutup," katanya, jarinya masih bergerak di atas kulitnya. "Suamimu ingin anak, bukan?" Sulastri menutup matanya rapat-rapat, mencoba membayangkan wajah Sunardi. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ia terlalu larut dalam ritual ini. Tangannya mengepal, mencoba mencari kekuatan untuk menghentikan semuanya. Tapi kata-kata Darmaji terus menusuk pikirannya. "Kau harus percaya padaku sepenuhnya agar ini berhasil," bisiknya tepat di telinganya. Air dalam bak berguncang sedikit ketika Darmaji mendekat lebih jauh. Napasnya terasa hangat di kulit Sulastri, membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Ia merasa tubuhnya melemas, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Ritual ini membutuhkan penyatuan energi," kata Darmaji, suaranya terdengar seperti mantra yang terus berulang di kepalanya. Tangan Sulastri bergetar, ia ingin mendorong tubuh tua itu menjauh, tapi sesuatu menahannya. Ia bahkan tak bisa memahami lagi apakah yang ia rasakan ini adalah bagian dari ritual atau sesuatu yang lain. "Biarkan tubuhmu menerima energi kesuburan ini," Darmaji melanjutkan, semakin mendekat. Hati Sulastri menjerit, tapi suaranya tak keluar. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menjadi satu-satunya saksi bisu dari apa yang terjadi dalam ruangan itu. Malam itu, sesuatu terjadi di dalam ruang ritual yang gelap dan beraroma dupa. Sulastri tak lagi bisa membedakan apakah ini bagian dari pengobatan atau sesuatu yang lebih kelam. Air di dalam bak mulai terasa hangat, atau mungkin itu hanya efek dari tubuhnya yang bergetar hebat. Napas Darmaji semakin dekat, dan kata-katanya semakin samar di telinganya. Di luar, angin bertiup lebih kencang, seolah ingin memberi peringatan, tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Sulastri tak hanya kehilangan kendali atas tubuhnya, tapi juga sebagian dari dirinya yang selama ini ia jaga. Malam itu terasa panjang bagi Sulastri. Setelah ritual selesai, ia duduk di tepi bak mandi, tubuhnya masih gemetar,
bukan hanya karena dingin, tapi juga karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Darmaji duduk di sudut ruangan, menyalakan dupa lagi seolah semuanya berjalan seperti biasa. Kau sudah menerima energi kesuburan, katanya datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sulastri hanya diam, menatap lantai kayu yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hancur, tapi ia bahkan tak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah ini memang bagian dari ritual? Apakah benar ini jalannya agar ia bisa hamil? Tapi kenapa hatinya terasa kosong? Ia mengenakan kainnya kembali dengan tangan gemetar, ingin segera pergi dari tempat itu. Pulanglah. Jangan lupa datang lagi minggu depan, kata Darmaji. Dalam perjalanan pulang, langkah Sulastri terasa berat. Malam semakin larut, dan hanya suara dedaunan yang tertiup angin yang menemani perjalanannya. Ia ingin menangis, tapi air matanya tak keluar. Setibanya di rumah, Sunardi sudah tertidur di atas tikar di ruang tengah. Ia terlihat lelah, wajahnya damai dalam tidurnya. Sulastri berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan perasaan bersalah yang menyesakkan dada. Ia ingin membangunkannya, ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terasa terkunci. Perlahan, ia berjalan ke kamar mandi, membasuh tubuhnya berulang kali, seakan ingin menghapus sesuatu yang terasa melekat di kulitnya. Tapi air tak bisa menghapus rasa yang ada di hatinya. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumahnya yang terasa lebih gelap dari biasanya. Hari-hari berlalu, tapi bayangan malam itu terus menghantui Sulastri. Setiap kali ia menatap Sunardi, hatinya terasa semakin berat. Ia mulai merasa berbeda, tubuhnya terasa asing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua demi kebaikan. Demi rumah tangganya. Demi seorang anak yang selama ini mereka impikan. Tapi setiap malam, saat ia berbaring di samping suaminya, ia merasa ada dinding tak terlihat yang mulai memisahkan mereka. Sunardi menyadari perubahan itu. Kau kenapa, Las? Kau kelihatan sering melamun, tanyanya suatu malam. Sulastri tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahannya. Aku hanya lelah, Mas, jawabnya singkat. Sunardi menghela napas, lalu menggenggam tangan istrinya. Aku percaya kita akan segera punya anak, katanya. Kata-kata itu justru semakin menusuk hati Sulastri. Sebulan berlalu, dan tubuh Sulastri mulai menunjukkan perubahan. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lebih berat. Hatinya mulai diliputi kecemasan yang semakin besar. Suatu pagi, ia memutuskan pergi ke bidan desa untuk memeriksakan diri. Setelah beberapa pertanyaan dan pemeriksaan singkat, bidan itu tersenyum. Selamat, Lastri. Kau hamil, katanya. Kata-kata itu seharusnya menjadi kabar gembira, tapi tubuh Sulastri justru terasa lemas. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Ia tak tahu harus merasa senang atau takut. Sunardi yang mendengar kabar itu langsung memeluknya dengan mata berbinar. Akhirnya, Las, kita akan punya anak, katanya penuh haru. Tapi di dalam hati Sulastri, badai mulai berkecamuk. Ia tahu betul bahwa kebahagiaan suaminya dibangun di atas kebohongan yang tak mungkin ia ungkapkan. Malam itu, Sulastri berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Perutnya masih rata, tapi di dalamnya ada kehidupan yang sedang tumbuh. Kehidupan yang seharusnya membawa kebahagiaan, tapi justru terasa seperti beban yang menghancurkannya dari dalam. Ini anakku, atau bukan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengusap perutnya dengan tangan gemetar. Sunardi masuk ke kamar, melihat istrinya berdiri diam. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Sulastri tersenyum kecil, mengangguk. Iya, Mas. Aku hanya bersyukur. Bohongnya. Sunardi mendekat, memeluknya dari belakang. Aku janji, aku akan jadi ayah yang baik, katanya pelan. Sulastri menutup matanya, menahan tangis yang ingin pecah. Ia tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu, perut Sulastri semakin membesar, tapi bukan hanya tubuhnya yang berubah, batinnya pun semakin terkoyak. Setiap kali Sunardi mengelus perutnya dengan penuh kasih, ia hanya bisa tersenyum pahit. Namun, rasa bersalah yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, kemarahan. Ia mulai sadar bahwa dirinya adalah korban.
Ia bukan wanita mandul, bukan wanita tak beruntung. Ia adalah wanita yang telah diperdaya oleh seorang lelaki licik yang menyamar sebagai penyelamat. Semakin hari, rasa bencinya semakin bertumpuk, hingga akhirnya ia merasa tak bisa lagi menahannya. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, memandang suaminya yang sedang tertidur lelap. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perutnya. "Aku harus melakukan sesuatu," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Darmaji. Ia harus menghentikan semuanya sebelum ada korban lain. Sulastri akhirnya memberanikan diri bercerita pada Siti, tetangga yang dulu memberinya informasi tentang Darmaji. Awalnya, Siti terkejut, matanya membelalak tak percaya. "Astaga, Las, kenapa kau baru cerita sekarang?" bisiknya dengan wajah pucat. "Aku takut, aku malu," jawab Sulastri. Suaranya bergetar. Siti menggeleng, lalu menatapnya dengan penuh keseriusan. "Kau harus melapor, Las. Ini bukan salahmu. Kau korban," kata Siti mantap. Kata-kata itu mengguncang hati Sulastri. Ia memang korban. Ini bukan salahnya. Ia tidak boleh diam. Malam itu juga, Siti membawa Sulastri ke rumah kepala desa. Dengan suara lirih tapi tegas, Sulastri menceritakan semua yang terjadi. Kepala desa terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Darmaji sudah lama dicurigai, tapi tak pernah ada bukti," katanya. "Sekarang, kita punya alasan untuk bertindak." Pagi harinya, Sunardi dipanggil ke balai desa. Sulastri berdiri di samping kepala desa, tangannya gemetar. Ini saatnya ia mengatakan kebenaran pada suaminya. "Mas, aku harus jujur," katanya, suaranya serak. Sunardi menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Las?" Dengan air mata yang akhirnya tumpah, Sulastri menceritakan semuanya. Tentang ritual, tentang apa yang dilakukan Darmaji, tentang bagaimana ia tak bisa melawan. Sunardi membeku di tempatnya. Wajahnya yang semula penuh kebahagiaan berubah menjadi pucat, lalu merah padam. "Bajingan itu," geramnya, tangannya mengepal kuat. Ia ingin marah, ingin meledak. Tapi ketika melihat istrinya menangis terseduh-seduh, ia justru menariknya ke dalam pelukan. "Ini bukan salahmu, Las. Aku akan pastikan dia membayar perbuatannya," kata Sunardi dengan suara bergetar. Laporan segera dibuat, dan polisi bergerak cepat. Malam itu, rumah Darmaji digerebek. Lelaki tua itu terkejut ketika beberapa petugas menyeretnya keluar. "Apa-apaan ini? Aku tidak bersalah," teriaknya, mencoba melawan. Tapi para petugas tak menggubris. Mereka sudah mengantongi cukup bukti, termasuk kesaksian beberapa wanita lain yang akhirnya berani buka suara setelah mendengar keberanian Sulastri. Beberapa dari mereka bahkan menangis, menceritakan bagaimana mereka mengalami hal yang sama tapi memilih diam karena takut dan malu. Malam itu, nama Darmaji hancur. Warga desa yang dulu menyanjungnya kini meludah ke tanah ketika namanya disebut. "Orang ini bukan dukun, dia iblis," teriak seorang warga. Sunardi yang berada di sana hanya bisa menatap tajam, menahan amarah yang hampir meledak. "Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri," gumamnya, tapi ia tahu, Darmaji akan mendapatkan hukuman yang lebih menyakitkan. Hidupnya berakhir di balik jeruji besi. Persidangan berjalan cepat, dan Darmaji dinyatakan bersalah atas berbagai tindak kejahatan. Hakim mengetukkan palu dengan suara tegas. Terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Putusnya. Ruang sidang riuh. Beberapa korban menangis lega. Sulastri menatap ke depan, melihat wajah lelaki yang telah menghancurkan hidupnya. Darmaji kini tak lagi tampak seperti pria sakti yang disegani. Ia hanya seorang pria tua yang kalah, dengan wajah penuh ketakutan. Ketika keluar dari ruang sidang, mata Sulastri bertemu dengan Sunardi. Tanpa kata-kata, suaminya menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. "Kita akan baik-baik saja," bisik Sunardi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sulastri percaya. Ia tidak lagi merasa kotor, tidak lagi merasa hancur. Ia adalah seorang ibu yang akan membesarkan anaknya dengan kekuatan, bukan ketakutan. Masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi ia bisa memilih bagaimana ia menjalani masa depannya.